Al-Quran berulang kali menyebutkan dan mengenalkan samudera, pantai, muara, dan berbagai hal yang terkait dengan laut. Adalah suatu hal yang menakjubkan bahwa Al-Quran berbicara banyak tentang laut, padahal kitab suci ini diturunkan di wilayah padang pasir. Bahkan tidak ada satupun riwayat yang menyatakan adanya ayat yang diturunkan di tengah samudera. Walau demikian, Al-Quran begitu jelas menerangkan keterkaitan antara kehidupan manusia dengan eksistensi laut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya laut dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran terdapat dua term yang dimaknai sebagai laut, yaitu Al-Yam dan Al-Bahr. Kata Al-Yam disebut sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran, sedangkan kata Al-Bahr diulang sebanyak 38 kali. Samudra yang menjadi bagian dari kehidupan kita di planet ini merupakan wilayah yang sangat luas, melebihi luas daratan yang ada. Air laut menutup lebih dari 70% permukaan bumi. Kedalaman rata-rata laut sekitar 3.800 meter, jauh berbeda dari ketinggian rata-rata daratan yang hanya 840 meter saja. Ruang kehidupan yang tersedia di lautan 300 kali lebih banyak dibandingkan dengan daratan dan udara. Misteri kehidupan di bawah permukaan laut masih sangat banyak yang belum terungkap oleh pengetahuan dan nalar manusia. Wajar saja apabila Allah mengulang-ulang pertanyaan kepada manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kasih, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. sampai kini, awal mula keberadaan air di bumi masih menjadi pertanyaan dan menjadi bahan perdebatan penting di kalangan ilmuwan. Para ilmuwan sepakat bahwa terjadinya laut dimulai ketika ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh genangan air. Akan tetapi, karena pembentukan bumi melalui sejumlah proses yang kompleks, maka kejadian laut pun memiliki tahapan yang dinamis. Setelah Perang Dunia Kedua, pemetaan dasar laut yang lebih detail mulai dilakukan dengan metode geofisika, antara lain dengan menggunakan sonar. Survei ini untuk pertama kalinya mendapati adanya sistem pegunungan di dasar Samudra Atlantik sepanjang 4.000 mil yang terdiri dari rangkaian punggungan, lembah, dan gunung api. Daratan di permukaan bumi merupakan sebuah benua yang sangat besar atau superkontinen yang dinamai Pangea. Pangea berbentuk bulan sabit, menghadap ke timur dengan bagian terluas terletak di sepanjang khatulistiwa berupa rangkaian pegunungan yang membentang dari arah barat ke timur. Bagian yang terendam lautan meliputi bagian yang lebih luas, kira-kira 2 kali luas daratan. Keseluruhan lautan ini secara umum diberi nama Pantalasa, kecuali pada bagian teluk di sebelah timur Pangea yang diberi nama khusus Tethys atau Paleotethys untuk membedakannya dari Laut Tethys yang terbentuk pada zaman-zaman berikutnya. Keadaan ini berlangsung hingga zaman Trias sekitar 250 juta tahun yang lalu. Sebuah laut baru terbentuk di bagian tengah Pangea berupa celah yang memotong superkontinen dengan arah barat ke timur dan juga dinamai Tethys. Proses ini kemudian disusul dengan terpecahnya Pangea menjadi beberapa lempeng yang masing-masing bergerak ke arah yang berlainan dengan kecepatan yang berbeda pula. Masa penyebaran masing-masing lempeng ini dibarengi dengan masa terbentuk dan hilangnya laut-laut baru yang terletak di antara lempeng-lempeng benua. Samudra yang terbentuk setelah terpecahnya Pangea dan terdapat sampai sekarang antara lain adalah Samudra Atlantik dan Samudra Hindia.
Bagian laut yang kemudian menghilang adalah Tethys, yang kini meninggalkan jejak keberadaannya berupa rangkaian laut dan danau-danau raksasa yang membentang dari Laut Tengah ke arah Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Aral. Demikian pula daerah-daerah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan dan India. Samudra Hindia dan Indonesia menempati daerah yang dahulunya merupakan wilayah Laut Tethys, sedangkan Samudra Pasifik adalah bagian yang tetap berupa lautan semenjak Pantalassa. Peran utama laut adalah sebagai tempat utama penyimpanan air. Adapun keberadaan air di tempat-tempat lainnya di muka bumi disebabkan oleh adanya proses peredaran air di permukaan bumi yang dikenal dengan istilah daur air. Al-Quran melukiskan proses daur air ini dengan sangat rinci dan mudah dimengerti dalam beberapa ayat. Misalnya firman Allah, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. penggerak daur air adalah energi panas yang berasal dari penyinaran matahari. Daur air menjadikan air dapat dijumpai di berbagai tempat, di udara sebagai awan dan terkadang berubah menjadi hujan, dan di atas permukaan bumi dalam bentuk air sungai, danau, rawa, kolam, dan sebagainya. Sumbernya tetaplah satu, yaitu laut. Laut dianggap sebagai awal dan tempat akhir proses daur air. Anggapan ini cukup beralasan karena secara kuantitatif, laut menyimpan sekitar 97% dari total air yang terdapat dan beredar di bumi, dan 3% sisanya adalah bentuk air lainnya. Selain menjadi sarana pendistribusian air dari lautan ke daratan, proses daur air menjadi penyeimbang suhu permukaan bumi antara permukaan lautan dan permukaan daratan. Al-Quran menerangkan daur air ini sebagai suatu sistem yang memberi manfaat bagi segenap makhluk di bumi. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifil riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. ayat ini menggambarkan bagaimana hubungan antara laut, daur air, dan kehidupan di daratan. Dengan adanya proses daur air, air terdapat di permukaan bumi dan kemudian menunjang adanya kehidupan di muka bumi. Bukti-bukti geologis memperlihatkan bahwa kehidupan berawal dari laut. Kehidupan darat dimulai ketika batuan sudah cukup melapuk, sehingga tanah di permukaannya bisa ditumbuhi tanaman. Laut dan atmosfer merupakan sistem yang saling terkait. Laut berperan sebagai pengatur iklim global. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa idzal biharu sujjirat." Dan apabila laut dipanaskan. Quran Surah At-Takwir ayat 6. Interaksi antara laut dan atmosfer yang terjadi di ekuator Samudra Pasifik dikenal sebagai ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Adapun interaksi yang terjadi di ekuator Samudra Hindia dikenal sebagai Indian Ocean Dipole atau IOD. ENSO adalah mode variabilitas antar tahun atau interannual dari sistem iklim global. ENSO berkaitan dengan gerakan kolam air hangat di ekuator Samudra Pasifik yang berdampak pada cuaca dan iklim secara lokal maupun global. Ada dua fenomena yang berkaitan dengan ENSO, yaitu El Nino atau disebut juga sebagai ENSO hangat dan La Nina atau ENSO dingin. El Nino dan La Nina merupakan kondisi-kondisi ekstrim dari siklus ENSO. Periode ENSO bervariasi antara 2 hingga 7 tahun dengan rata-rata 4 tahun.
Melimpahnya kadar air di permukaan bumi amat berpengaruh terhadap kondisi iklim bumi. Andaikan daratan jauh lebih luas daripada samudra, kemungkinan perbedaan suhu antara siang dan malam akan lebih tinggi. Hal ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan makhluk. Dalam hal ini Allah berfirman, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Ayat tersebut tersirat bercerita tentang sebagian dari siklus air yang berjalan sempurna tanpa celah. 90% air yang menguap berasal dari air laut, yakni air garam yang rasanya asin. Dengan adanya teori penguapan, di mana air akan menguap ketika dipanaskan dan adanya sifat kimia air, maka air laut yang asin menjadi air hujan yang tawar dan segar. Maka Allah seperti menyindir, andai saja Allah tidak menciptakan sistem alam yang mengubah air asin menjadi air tawar tersebut, maka hujan yang turun adalah air asin yang tidak bisa dimanfaatkan manusia untuk diminum. Sudah menjadi ketetapannya bahwa air hujan yang berasal dari air laut menjadi sebab munculnya berbagai tumbuhan flora di muka bumi. Semuanya diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai rahmat darinya. Allah berfirman, "Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan." Quran Surah Qaf ayat 9-11. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dan mati melalui siraman air hujan. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun disebutkan adanya kadar ukuran tertentu agar hujan bisa bermanfaat sebagai kesuburan bagi manusia. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 18. Selain sebagai konservasi air terbesar di muka bumi, laut ataupun samudera menyimpan kekayaan alam yang melimpah ruah. Sekalipun terus-menerus diambil dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, namun seperti tidak pernah berkurang. Aneka biota laut dapat melangsungkan dan melanjutkan kehidupannya secara alamiah sehingga keseimbangan ekosistem alam laut tetap terjaga. Proses regenerasi, seleksi alam, dan berbagai macam proses alamiah yang terjadi tentu karena adanya kuasa Allah dalam menjaga keseimbangan alam di daratan maupun di lautan. Beraneka jenis binatang laut dapat kita temukan di dalamnya. Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kota-kota penting di dunia pada umumnya tumbuh dan berkembang tidak jauh dari laut. Perkembangannya pun terbukti relatif lebih cepat. Di Indonesia saja diperkirakan ada sekitar 140 juta atau hampir 60% penduduk yang bertempat tinggal di daerah pesisir. Tercatat pada tahun 2002 sebanyak 2019 kabupaten atau kota di Indonesia atau 68% diantaranya memiliki wilayah pesisir. Berbagai profesi, terutama nelayan, telah menjadikan berbagai komoditi laut sebagai penghidupan. Lalu lalang perahu kecil hingga kapal besar hampir tak pernah berhenti. Itulah bentuk kasih sayang Sang Pencipta melalui berkahnya di luas samudera. Firman Allah, Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu. Quran Surah Al-Isra ayat 66. Dalam ayat lainnya, Allah juga menegaskan, dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit.
Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan pada masing-masingnya, kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah Fatir ayat 12. Dalam ayat tersebut, Allah jelas menyiratkan adanya sebagian komoditi lautan yang bermacam-macam. Kata perhiasan atau hilyah pada ayat di atas berkaitan dengan mutiara atau lu'lu' dan marjan. Artinya, ayat di atas pun merupakan penjelasan tentang hasil laut yang dapat menjadi komoditas ekonomis yang bernilai tinggi. Berbicara tentang fenomena impolarisasi antara dua lautan, yaitu jenis berair tawar dan asin, Al-Quran dengan sangat menakjubkan membahasnya dengan sangat presisi. Faktanya, fenomena tersebut benar-benar terjadi di bumi ini, yaitu pertemuan dua lautan yang tidak bercampur di perbatasan Laut Mediterania dan Samudera Atlantik. Fenomena dua lautan yang tidak saling menyatu ini menarik perhatian seorang oceanografer asal Perancis untuk mengungkapkan misteri di balik impolarisasi kedua lautan ini. Penelitian yang dilakukan adalah dengan mengeksplorasi bawah laut bersama tim. Peneliti bernama Jacques-Yves Cousteau ini mengungkapkan pada saat itu ia menemukan ada kumpulan air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Dalam mengeksplorasi lautan ini, ia berujar seolah-olah ada dinding yang membatasi aliran air kedua lautan ini. Ia pun penasaran dan mencoba menemukan penyebab dua aliran air, namun betapa kagetnya bahwa ternyata tidak ada dinding yang membatasi kedua air ini untuk saling menyatu persis seperti yang ia duga. Fenomena laut yang tidak saling menyatu ini telah terjadi semenjak jutaan tahun yang lalu. Sekalipun terjadi gelombang besar, pasang surut air laut, dan arus yang kuat tidak akan dapat menyatukan kedua lautan tersebut. Faktanya, jauh sebelum para ilmuwan menemukan dan meneliti fenomena tersebut, Al-Quran semenjak 14 abad silam telah menjelaskan hal itu dalam surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Ayat inilah yang menyentakkan Cousteau. Baginya, mustahil seorang Muhammad yang hidup di tengah gurun pasir mengetahui hal ini. Sedang pada saat itu pun kapal selam belum juga ditemukan. Fenomena lain yang menakjubkan adalah adanya kobaran api di dalam air laut. Api dan air adalah dua unsur yang saling berlawanan. Begitulah ilustrasi sederhananya, menggambarkan sifat dari kedua unsur ini. Namun Al-Quran seakan-akan menentang hukum alam tersebut, sebagaimana termaktub dalam surah At-Tur. Wal bahril masjur. Ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran surah At-Tur ayat 6. Faktanya, sebuah channel dokumenter terkenal pernah mempublikasikan sebuah video yang berisi munculnya sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang mengeluarkan lava. Lava ini menyebabkan air mendidih sehingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap. Dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, ia tidak bisa memadamkan api. Dari sinilah kita ketahui sebagian mineral di lautan berasal dari luapan lava tersebut. Fenomena kobaran api ini pertama kali ditemukan oleh dua ahli geologi Rusia, Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov, bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat Ronald Klein yang pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut pada tahun 1990-an. Mereka menyelam di dasar laut sejauh 1.750 km di lepas pantai Miami menggunakan kapal selam canggih. Di dasar laut, mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu. Kemudian, aliran air itu disertai dengan semburan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan dan disertai dengan debu vulkanik layaknya asap kebakaran di daratan. Bahkan, yang mengejutkan, meskipun diidentifikasi dhaif 14 abad lalu pun, ternyata Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan. Hadits riwayat Abu Daud. Bukan itu saja, fenomena lain yang memaksa kita berdecak kagum adalah munculnya sungai air tawar di dasar lautan. Fenomena sungai di dasar laut ini lagi-lagi pertama kali ditemukan oleh oceanografer ternama Jacques Yves Cousteau di Quinta Angelina, Meksiko. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida, tapi tampak seperti sungai. Yang menjadi tanda tanya para ahli, mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar. Sesungguhnya, sekitar 14 abad lalu, Al-Quran telah menjelaskan fenomena itu. Simak saja surah Al-Furqan ayat 53 berikut. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Para ilmuwan menjelaskan, fenomena dua lautan yang tidak saling menyatu dan munculnya sungai di dasar laut itu disebabkan oleh fenomena halocline. Dalam dunia oceanografi, halocline adalah zona vertikal di dalam laut di mana kadar garam berubah dengan cepat sejalan perubahan kedalaman. Perubahan kadar garam ini akan mempengaruhi kepadatan air sehingga zona ini kemudian berfungsi sebagai dinding pemisah antara air asin dan air tawar. Air asin dan air tawar merupakan komponen polar. Namun ternyata sifat ini hanya menjadi ciri khas umum dari kedua jenis air. Selain itu, kadar garamlah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pemisahan antara kedua lautan yang saling bertemu maupun sungai di dasar laut tersebut. Subhanallah, semua itu hanyalah sebagian kecil saja dari kekuasaan Allah yang maha besar. Sejatinya masih banyak lagi fenomena-fenomena keajaiban alam dalam Al-Quran yang sudah terungkap oleh para ilmuwan. Bayangkan, berapa banyak lagi fenomena yang hingga hari ini belum terungkap atau terjawab oleh ilmu pengetahuan. Hal itu tegas dijawab oleh Allah yang juga menggunakan luasnya samudera sebagai metafora. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Meminjam metafora yang digambarkan dalam Al-Quran tersebut, maka sepanjang apapun durasi film atau video yang kita luangkan di sini, tentu tidak akan pernah cukup menuangkan luasnya ilmu Allah yang mengisi setiap ruang di jagat raya ini. Pelajaran besar bagi kita umat manusia, ayat-ayat yang kita bahas dalam film singkat ini sungguh mengandung makna yang dalam, berkaitan dengan cara-cara manusia mendapatkan rizki berupa kekayaan alam ataupun rahasia di balik kekayaan yang tersimpan di lautan. Dalam hal ini, Allah memerintahkan manusia untuk berupaya mengembangkan ilmu pengetahuannya agar dapat mengambil manfaat dari laut. Namun ingat, hanya dengan ilmu pengetahuan yang didasari rasa syukur kepada Allah yang akan membawa manusia pada kehidupan yang sejahtera, penuh keberkahan dunia maupun akhirat. Jika tidak, maka hanya akan sekedar mengeruk keuntungan pribadi semata tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan. Maka bencana dan kerusakanlah yang akan didapat. Sebagaimana firman Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Wallahu a'lamu bissawab. Demikianlah film tafsir ilmi episode Samudera kali ini. Semoga membawa manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di film-film tafsir ilmi berikutnya.
wabarakatuh.